jangan takut masukkan anak ke pesantren. Karena orang pesantren dia bisa berada di mana. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Sandi, santai bersama Edi Hamdi. Jumpa kembali dalam acara Sandi, santai bersama Edi Hamdi, dan kali ini tamu saya tidak asing lagi bagi teman-teman terutama yang pernah sekolah di At-Tahiriyah, yaitu Kiai Haji Ustadz Anang Kurnia Wahab. Pasti Anda kenal. Dan di samping saya, kalau saya duduk begini di samping saya, kalau tadi di depan yaitu Ustadz Miladi ya. Miladi. Panjangnya? Ahmad Miladi. Ahmad Miladi, pakai Ahmad lupa saya. Sebab begini, Ustadz Miladi. Ya. Dulu waktu saya sekolah di At-Tahiriyah itu ada mubalik cilik. Itu ente ternyata ya. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh ya? Tahun 70. Saya usia 7 tahun. Saya 78. 17 ya saya. 17 ya. 17 tahun lebih ya. Karena waktu Ustadz Miladi di TK, saya tuh sudah sekolah. Ngeliat tuh digendong-gendong gitu. Iya. Di TK At-Tahiriyah ya. Betul. Jadi usia 7 tahun sudah mulai naik mimbar. Bukan mimbar waktu itu. Panggung. Bukan, Apa meja itu? atas meja. Pidato di atas meja, lupa ente. Lupa. Iya, masih kecil udah pidato kan, luar biasa. Dan tentunya karena didikan orang tua beliau, yaitu Ustadz Anang Kurnia Wahab, yang sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur ya. Sudah hampir 70 lebih ya. 77 Ustadz Anang Kurnia Wahab. Baik, Ustadz Miladi, saya tahu atau kita juga tahu antum ini sering bawa jemaah haji ya. Ya, awalnya. Setelah pesantren ya. Betul. Pesantren A, pesantren pindah-pindahan lagi pesantrennya. Alhamdulillah. Sampai ke Jawa ya. Sampai ke Kediri. Oh, Kediri. Paling jauh Kediri. Kediri langsung dapat jodoh di sana. Kediri terus Jepara. Dari Jepara baru dapat jodoh. Ente pesantren apa nyari istri sih? Sambilan, Bang. Oh, sambilan ya. Iya. Dapetnya jauh banget gitu ya. Itu by accident. Oh, accident. Tidak sengaja pesantren terus anak kiainya cantik. Langsung PDKT. Tadinya cuma mau sekedar, kalau anak sekarang bilang ta'aruf ya, Bang. Oh, ta'aruf ya. Kata calon mertua waktu itu, kalau ente betul-betul seneng langsung nikah. Oh, digituin. Nikah. Padahal usia baru 22 tahun. 22 tahun. Jadi, nikah usia 22 tahun. Jadi ditantangin begitu. Ya langsung deh telepon ayah, nggak lama nikah. Oh, mungkin begini kali ini accidentnya ngelihatnya anak Jakarta ganteng nih gitu kan. Keren kan? Wah, siapa yang nggak tahu kan? Dia selama di pesantren di At-Tahiriyah dulu kan apa namanya, mubalik cilik, keren, ganteng. Ustadz Nanangnya bapaknya keren, apalagi anaknya gitu. Langsung jatuh cinta dia, yang perempuan ya. Dua-duanya sih saling cinta. Bukan antum duluan? Bukan. Nah, berarti kan perempuannya. Iya. Nah, terus setelah itu bawa jemaah haji udah? Pernikahan kalau nggak salah tahun 97, Bang. 97 berarti pernikahan usia 5 tahun. Baru rombongan pertama. Waktu itu haji saya pertama. Dan entah ini bagian dari cara ayah saya mendidik. Karena waktu haji saya pertama ayah tidak ikut. By accident berarti. Accident juga. Accident juga ya, luar biasa. Kayak dijorokin gitu. Dijorokin langsung. Ya, kan saya baru pertama, kata ayah, insya Allah kamu bisa. Tahun 97 ya. Itu haji yang pertama. Dan langsung membimbing. Dari 97 sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Tiap tahun bawa jemaah haji ya. Alhamdulillah. Ada beberapa tahun nggak berangkat karena untuk dapat porsinya agak sulit, Pak. Pertanyaannya, kalau sudah bawa jemaah haji, itu mubaliknya kemana tuh? Kan dulu kan sering ceramah di mana-mana, di TV pernah, kemudian di kantor-kantor. Saya juga ngundang antum susah banget gitu kan. Jadi itu masih dakwah itu masih. Terkadang.
Terkadang masih. 5-6 tahun ini lebih banyak bawa turnya bang. Tapi ketika saya di Jakarta ada teman ngundang, saya sempatkan. Nggak ditinggal bang, dakwahnya tetap nggak ya? ditinggal tetap, tapi tidak seintens 6-7 tahun lalu. Gitu. Apa karena sekarang sudah mengenal dunia luar, kan sering ke Eropa nih ceritanya, sudah ke Amerika, gitu. Apa mempengaruhi dakwahnya jadi berubah? Mungkin medan dakwahnya jadi berubah. Medan dakwahnya berubah ya. Ceramahnya berkurang, tapi dakwahnya tidak. Oke. Dengan kita berwisata Muslim ke negeri-negeri yang notabene Islam minoritas, di situ kita bisa menyelipkan dakwah kepada customer, kepada tamu, kepada jamaah dan lain-lain. Ini loncatannya dari pesantren. Yang pesantren diajarin bahasa Inggris ya? Pesantren secara umum tidak ya, tapi ada pesantren modern yang ada bahasa Inggris. Kita tahu bilingual ya, 2 bahasa itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris diwajibkan. Tapi waktu itu saya memang pesantrennya di pesantren Salaf yang Kitab Kuning ya. Kitab Kuning ya. Iya. Yang ini banyak nih. Iya. Kitab gundul gitu ya. Kitab bahasa Arab yang tidak pakai baris. Betul. Nah ini kan harusnya kalau ke Timur Tengah nggak ada masalah kan, ke Mesir, ke Yerusalem, ke Lebanon kan bahasa Arab. Insya Allah. Ini pertanyaannya kok sampai ke Amerika bahasanya pakai apa tuh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris yang didapat di pesantren atau kursus lagi? Tidak. Waktu itu kita sempatkan waktu untuk kursus. Kursus bahasa Inggris. Pernah kursus di Ken Academy Bogor. Itu ada di dekat IPB, ada Ken Academy. 1 tahun, terus di IEC Kampung Melayu. Nah juga selebihnya learning by doing, sambil jalan. Gitu ya. Alhamdulillah, justru yang memperkuat bahasa kita karena sering dipakai. Itulah yang membuat kualitas percakapan bahasa kita lebih aktif. Ini ngomong-ngomong, seorang santri lulusan At-Tahiriyah, kemudian beberapa pesantren di Jawa, loncat dari jemaah membawa rombongan haji yang sudah pada umumnya. Ini loncatan ke Eropa ini yang saya bingung, bisa begitu ya? Jadi lulusan santri bisa membawa rombongan, punya travel kan, punya usaha? Sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Sampai ke Amerika, saya aja belum pernah ke Amerika. Iya nih, beliau sudah sampai ke Amerika. Itu jadi, gimana? Sekarang santri sudah mengglobal bang. Santri sudah mendunia. Bahkan ada komunitasnya, santri mendunia, santri mengglobal. Peran santri tidak hanya sebatas pengurus masjid, tidak hanya sebatas sarungan, tidak hanya sebatas jadi kiai gitu ya, tapi dia bisa bermain di berbagai lini kehidupan. Salah satunya adalah di dunia travel. Tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat besar kemungkinannya, karena di santri kita diajarkan tentang bagaimana safar, tentang bagaimana seseorang harus banyak berjalan. Kan banyak ayat ya bang ya. Iya. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Itu yang membuat santri sangat besar kemungkinan untuk bisa keliling dunia ya. Nah, di antara negara-negara yang pernah dikunjungi di Eropa ya, kalau Timur Tengah mungkin sudah banyak tahu, karena kita dalam tanda kutip mau ke Eropa agak sedikit susah gitu ya. Perlu pertimbangan yang matang karena makanannya dan lain-lainnya lah. Kira-kira negara mana yang menurut Ustadz Miladi menarik untuk kita kunjungin? Waktu itu kita kilas balik sedikit bang. Ya. Ayah saya seorang guru sejarah. Betul. Abang juga tahu. Iya. Saya murid ayahnya kebetulan. Ayah guru sejarah dan dari kecil saya sudah dicekoki dalam tanda petik dengan cerita-cerita. Oke. Yang paling menginspirasi dari cerita ayah adalah tentang kejayaan Islam di Andalusia. Tariq bin Ziyad. Wah, sama dong kita satu ilmu. Nah, itu dia. Saya diceritain Tariq bin Ziyad, cuman orangnya bagaimana? Orangnya hitam kata zaman dulu tuh. Walaupun kita belum tahu persisnya, tapi ceritanya begitu ya. Terus? Betul. Iya. Jadi itu yang menginspirasi saya, cerita tentang bagaimana Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Ada selat namanya Gibraltar.
kemudian dia menyeberang, lalu itulah kurang lebihnya cerita tentang Andalusia itu yang menginspirasi saya bisa ke Kesana. sana. Oh. Dan juga Bang, dari kecil saya hobi lihat buku atlas. Oh, peta ya? Peta dunia. Oh. Saya paling hobi lihat ya peta dunia. Oh, ini negara Amerika, ini negara ini benua Eropa. Di situ tersirat dalam hati, saya harus ke sini. Saya harus ke sini. Jadi apa yang saya baca itu berbekas sekali. Tapi yang paling menonjol memang peran ayah yang selalu bercerita tentang sejarah kedikjayaan Islam di masa Andalusia itu. Dan kalau boleh sedikit saya singgung, untuk bisa sampai ke sana banyak cara yang saya lakukan. Salah satunya, kalau Anda ingin ke satu tempat atau Anda ingin menguasai sesuatu, pergilah kepada ahlinya. Ahlinya ke sana. Waktu itu yang saya tahu, Bang Hamdi inilah salah satu orang yang menginspirasi saya untuk bisa sampai ke Andalusia. Saya pernah lihat tayangan dulu ya, travelnya Abang ya, pernah buat satu liputan ke sana. Oh iya iya. Mungkin waktu itu presenternya Bang Ibeng kalau saya tidak salah. Iya. Ibeng kan adiknya Abang. Iya. Kalau adiknya aja hebat, abangnya pasti lebih hebat. Wah. Bohong dia, hoak. Iya. Betul. Para apa namanya nih? Para pencinta sandi. Saya belajar Eropa pertama kali dari beliau. Tapi saya belum pernah ke Amerika, gimana dong? Itu guru yang berhasil. Guru yang berhasil mencetak murid yang lebih hebat darinya. Tapi saya dicetak oleh ayah beliau, Ustaz Nanang Kurnia Wahab. Itu luar biasa. Itu yang menjadikan saya cinta akan sejarah gitu. Karena memang bagaimana beliau menguraikan suatu kisah itu dalam sebuah cerita dan membuat kita tertarik. Dan bukan saya aja, hampir semua lulusan alumni At-Tahiriyah pasti ingat akan cerita-cerita perang-perang sejarah para nabi. Itu juga yang inspirasi. Makanya saya dengan beliau ya kayak saudara lah gitu ya. Jadi tidak perlu pelit-pelit kasih ilmunya gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang negara apa aja yang udah dikunjungi? Kan tadi Spanyol ya? Ya. Jadi Andalusia itu Spanyol ya? Jadi dari kembali ke pertanyaan Abang, negara mana yang direkomend? Saya sangat merekomend Spanyol untuk datang pertama kali Spanyol. Jadi benua Eropa yang pertama kali saya injak adalah Spanyol. Tapi tentunya setelah ke Mekah dulu ya? Iya, Mekah, Madinah, Aqsa itu nomor satu pasti. Ya. Oke. Aqsa pun ya dari Abang juga kan, semuanya. Saya kan lurahnya. Lurah Aqsa. Kuncinya ada sama saya gitu. Lurah Yerusalem. Oh jadi Eropa yang pertama kali sebaiknya. Kalau boleh diurut Bang, Mekah, Madinah, Aqsa, Turki. Oh Turki ya? Turki dulu. Turki. Dan setelah itu langsung ke Spanyol. Oke. Nah, selain negara-negara Islam, katakan peninggalan Islam kan banyak di Spanyol atau di Turki. Kalau ke Amerika ada apa sih? Di Amerika ya tentu saja wisata Muslim tidak hanya berkunjung ke negara Muslim. Justru kita harus berkunjung ke negara-negara yang minoritas Muslim, sehingga di sana kita bisa belajar tentang bagaimana kehidupan dan kebudayaan mereka. Kita banyak belajar tentang kedisiplinan mereka. Bahkan dari orang Barat lah kita banyak belajar bahwa ternyata nilai-nilai Islam ada di mereka. Kalau kita nilai-nilai kata Syekh Muhammad Abduh kan, kutemukan Islam di Perancis, kutemukan Islam di Paris. Kenapa? Di sana minoritas Muslim, tapi nilai Islam sangat-sangat terasa di sana. Kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai Islam di sana. Makanannya gimana? Sekarang Bang, tidak perlu takut untuk pergi ke Eropa, ke Amerika, ke kemanapun. Sekarang sudah banyak resto halal. Resto halal. Dijamin halal gitu ya? Insya Allah certified. Insya Allah. Ya. Baik buat sahabat Sandi yang mau ke Eropa,
silakan menghubungi kawan saya ini Miladi Group ya, karena beliau sudah menjajaki negara-negara Eropa lebih banyak dari saya, sampai ke Amerika. Saya minus Amerika aja yang belum pernah, karena nggak tahu, alergi saya sementara ini. Belum ya? Belum tertarik ya. Mungkin nunggu presidennya Muslim baru saya ke sana. Amin. Baik, itu Eropa ya. Eropa berarti Andalusia. Selain Andalusia katanya ada negara-negara Balkan gitu ya. Negara apa namanya di Eropa? Kan ada Eropa kan banyak ya, Eropa Betul. Timur, Eropa Betul. Barat, Eropa Tenggara, Eropa Utara. Ya. Jadi kalau kita mau buat peta Bang, tentu saja bagi pemula disarankan ke destinasi yang umum Ya. itu Eropa Barat ya Bang. Eropa Barat yang ada Perancis itu ya. Perancis, Brussels, Amsterdam sampai ke Italia itu West Europe semua tuh ya. Ya. Lalu kedua Eropa Timur. Oh, itu satu paket sendiri. Oke. Eropa Timur apa aja tuh? Di antaranya Jerman, Bratislava, Slovakia, Ceko, Hungaria, Austria. Dari sana kita bisa nyebrang ke wilayah lain namanya wilayah Balkan. Oh, lain lagi Bang. Oh, jadi Eropa Barat sudah, Eropa Timur tadi, terus Balkan apa aja tuh? Balkan meliputi diantaranya Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania. Oh, Bosnia yang ada itu ya, yang ada masjidnya Soeharto ya? Betul, masjid apa namanya? Istiqlal. Oh, Istiqlal itu di kota Sarajevo ada masjid hasil dari hadiah dari presiden kita Soeharto, sehingga sangat dikenal sekali. Orang Indonesia yang ke Sarajevo pasti berkunjung ke masjid itu. Oke. Kita pernah ke sana ya Bang? Iya, saya sudah juga sih. Diajak beliau kebetulan. Terus Albania ya. Kalau nggak salah ada peninggalan apa gitu ya Albania ya. Lupa saya juga. Albania salah satu ulama besar ya kita ya, juga berasal dari sana. Jadi yang ziarahin tempat-tempat sejarah Islamnya ya? Tidak juga ya. Tidak juga. Walaupun di sana banyak peninggalan Turki Utsmani ya. Karena wilayah Balkan adalah wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada waktu itu. Oh, jadi zaman Ottoman Turki sudah sampai ke Balkan. Sudah menguasai sana ya, sampai Budapest dan ujungnya di Vienna Bang. Turki Utsmani tidak bisa menembus Vienna karena waktu itu rajanya meninggal, sultannya wafat, sehingga tidak sampai ke sana. Luar biasa. Buat sahabat Sandi, bagi Anda yang mau ke Eropa, simak terus ya, negara-negara mana kira-kira bisa dikunjungin. Tadi sudah Eropa Barat, Eropa Timur, Balkan. Apalagi saya? Eropa Utara belum? Ya, ada satu wilayah namanya Skandinavia. Oh, Skandinavia. Itu Eropa Utara ya? Ya, itu meliputi Finlandia, Swedia, Denmark, satu lagi Norwegia. Termasuk yang terpencil sendiri Islandia atau Iceland. Oh, yang banyak es lah. Yang banyak es, namanya Iceland. Iya, Iceland. Jadi bagi yang mau jualan es tinggal bawa sirup aja gitu. Betul, ya. Betul. Oke, itu Eropa. Itu Skandinavia namanya, Pak. Skandinavia juga. Mungkin itu destinasi setelah yang lain Europe, tadi. Europe, Balkan, next adalah Skandinavia. Oh iya, bisa juga logikanya begini, kita ke Eropa kan dingin ya. Dingin, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Tenggara. Kalau sudah terbiasa dengan udara dingin baru kita ke utara. Karena es terus dingin. Ya. Betul. Oh iya. Karena saya takut dengan es. Jadi hidup dengan dunia panas. Batuk ya, Pak. Iya, batuk. Baik, sobat Sandi, alhamdulillah banyak sekali kita dapat masukan ya tentang negara-negara Eropa. Seorang alumni santri bisa membawa rombongan, mempunyai travel, membawa rombongan ke negara Eropa yang luar biasa. Jadi buat Anda yang kebetulan punya anak, punya cucu di pesantren, jangan khawatir lah. Betul. Ya, jangan khawatir, kita tetap bisa kok membawa, bukan saja pakai sorban, pakai apa namanya sarung aja terus ngaji, tapi juga bisa melakukan pengembangannya menjelajah ke beberapa negara-negara di dunia tentunya. Salah satunya tadi diceritakan oleh Ustaz Miladi, negara Eropa. Kalau negara Timur Tengah mah udah semua ya. Insya Allah. Aqsa udah, Yordan udah, Mesir udah, Eropa juga hampir semuanya kelihatannya. Eropa Barat, Timur ya. Amerika apalagi udah. Yang belum apa nih? Australia kali ya? Yang belum ya Australia. Australia. Kemarin
belum sempat ke sana, sudah keburu pandemi. Oh, iya. Kalau ke Cina gitu atau ke Jepang gitu? Jepang Korea? Udah ya? Saya malah ke Cina dan Asia banyak belum, Bang. Oh, belum ya? Karena salah satu pelajaran dari guru saya, guru travel nih, kalau mau bikin destinasi cari yang sulit dulu. Oh, yang sulit. Jadi ke Eropa lah sulit ya? Yang sulit dulu, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Baru yang mudah Asia, insya Allah lebih mudah. Lebih mudah ya. Walaupun ada kaul utubul ilmah walau bisin gitu ya. Bisin. Nah, ini sampai di Cina. Jadi nanti kita belajar ke Cina juga ya. Sampai ke sana. Baik. Terima kasih Ustadz Miladi telah menziarahi rumah kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan terus sukses dengan Miladi grupnya ya. Amin. Kalau nggak salah baru pulang dari Turki kemarin ya. Baru dari Turki kemarin. Pandemi tapi berani ya. Sudah new normal, Bang. Oh, new normal. Walaupun belum terlalu bebas lah. Alhamdulillah lancar, aman. Setelah dari Turki mau kemana lagi nih? Rencana ke Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Yang ada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Ibnu Sina dari sana. Wah, itu. Pas banget. Oh, jemaah apa nama rombongan jemaah haji antum kan Ibnu Sina. Wajib itu. Harus insyaallah. Iya kan, jadi takzim kepada Ibnu Sina-nya karena namanya dipinjam gitu ya. Betul. Baik, sahabat Sandi, terima kasih Ustadz Miladi dalam hadir dalam acara Sandi pada episode kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman terutama yang memiliki keluarga ya di pondok pesantren manapun pondok pesantren itu bisa terinspirasi. Kita tetap terus berilmu, menuntut ilmu, karena ilmu itu akan membahagiakan kita, akan membawa kita ke jalur yang kita cita-citakan. Kata kuncinya, Bang, apa? Jangan takut masukkan anak ke pesantren. Karena orang pesantren dia bisa berada di mana. Betul. Menteri kita juga nih orang pesantren ya. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat Sandi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakriyani TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa tonton ya kalau pengen tahu.